Hei, halo rakyat hororku, selamat datang di dunia lain. Bagaimana kabar kalian? Semoga tidak dibunuh psikopat sialan. Hayo, siapa yang masih kecil udah pacar-pacaran? Aduh, udah deh, mending gak usah. Mending belajar deh. Sumpah, daripada nasib kamu sama kayak kakak-kakak yang ada di berita viral baru-baru ini. Aduh, karena aku gak bisa tidur, tak ceritani yang serem-serem ya rek, biar aku cepet ngantuk. Hehehe. Beberapa dari kalian pasti tahu kan kasus orang yang dipotong-potong jadi 500 bagian. 500 atau 600 ya? Pokoknya ngeri banget, swear nggak bohong. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa pencet like, subscribe, dan share dulu ya. Terus kalian komen tuh nama kalian di kolom komentar, tanda kalau kalian beneran tonton sampai habis. Jadi, cowok ini namanya Alfi. Dia kerja jadi ojek online di kota Mojokerto, Jawa Timur. Nah, si Alfi ini punya pacar, namanya Tiara. Iya, Tiara yang cantik ini, dia habis lulus kuliah dan terkenal sangat pintar di kalangan teman-temannya. Terus Alfi sama Tiara udah pacaran selama 5 tahun dan tinggal serumah, alias kumpul kebo. Duh, nggak tahu lagi deh aku kenapa sama Pak RT dan warga di situ ngebolehin tinggal berdua, padahal belum menikah, ye kan? Agak lain emang. Bener juga ya, orang kalau berduaan pasti di tengah-tengah ada syaiton. Canda syaiton. Sebelum ada hal brutal itu terjadi, keduanya menjalani hidup seperti orang-orang biasanya, ya masak, kerja, ya begitulah. Tapi nih ya, kata beberapa saksi, si Tiara ini suka hedon, alias suka shopping-shopping dan beli barang-barang mahal. Ya sama sih aku juga, tapi HP-nya aja Samsung Z Flip cuy, dimana harganya itu hampir sama kayak iPhone. Gila kan? Padahal orang tuanya cuman kerja jadi tukang sempol, capek-capek, panas-panas jualan untuk ngebiayain anaknya kuliah. Si anak malah hambur-hamburin uang dan pacaran tinggal bareng. Sebenarnya pas aku lihat orang tuanya tuh pengen nangis banget. Tapi kok bisa ya si Mbak Tiara ini beli HP semahal itu? Ternyata menurut kata saksi atau narasumber, Tiara ini suka nuntut si Alfi. Beli ini, beli itu, pokoknya yang mahal-mahal deh. Tapi sama Alfi, pacarnya, ya diturutin aja, orang cinta. Kalau aku jadi Alfi, ya udah aku tinggal sih, swear. Harusnya kalau mau sesuatu, ya kerja dong, beli sendiri. Kan belum nikah juga, jadi bukan tanggung jawab si Alfi. Tapi si Alfi ini kata teman-temannya, dari dulu dia anak yang baik, sabar, dan pendiam. Emang bener ya, jangan nyenggol orang yang sabar dan pendiam. Kalau udah marah, serem cuy. Mungkin karena terlalu sabar ya, jadi dimanfaatin. Harusnya dia bisa tegas dikit sih.
Nah, puncaknya pas malam itu, Rek, si Alfi ini habis nganter adiknya mondok di Jombang sampai malam banget, nggak pulang-pulang. Ya gimana ya orang nganterin adiknya dulu waktu aku di pondok, pas disambang sama orang tua juga sampai malam banget. Nah, pas pulang pastinya capek ya kan? Kelihatan kalau sebenarnya Alfi itu dari keluarga baik-baik ya. Bahkan sebelum kejadian dia sering post di IG tentang seputar Islam. Lanjut. Terus nih, karena sifat Tiara yang emang dari dulu temperamental atau sering marah-marah kayak aku sih, dia kunciin tuh si Alfi dari dalam biar gak bisa masuk. Tiara kesel karena Alfi gak pulang-pulang. Ya mungkin curiga ya pacarnya ini selingkuh gitu kali ya. Padahal mah enggak. Beberapa jam kemudian, udah dini hari nih, mungkin jam 1 malam kali ya. Pokoknya Alfi dikunciin sekitar 1 jaman lah atau 2 jaman gitu. Mungkin juga pas di luar si Alfi ini udah meredam amarahnya, udah yang kayak di pojok banget gitu. Terus tiba-tiba dibukain dah tuh sama Tiara. Nah pas Tiara ke kamar, Alfi diam-diam ambil pisau di dapur. Nah di sini nih kejadian seremnya. Waktu itu Tiara membelakanginya sambil ngucapin kata-kata yang buat Alfi sakit hati. Langsung deh tuh pisau ditancepin ke leher Tiara sampai dia meninggoy. Wih, gila. Tapi hal keji itu nggak sampai situ doang, Rek. Sumpah, Alfi mastiin ceweknya ini udah meninggoy. Terus dia seret tuh ceweknya. Dan kalian tahu apa? Iya, tubuhnya dipotong-potong dong, anjrot. Gendeng level max. Bukan cuman tubuhnya, tulangnya juga ikut dipotong-potong sampai kecil-kecil. Jadi 500 bagian katanya. Astagfirullah. Aku ngebayanginnya aja pengen muntah. Kok bisa ya dia nggak jijik begitu? Belum selesai. Tahu nggak, Rek? Potongan-potongan tubuh itu dibuang dan disebar kemana-mana dong ya Allah. Ada yang disebar di kebun, di hutan, di atap kos-kosan, dan sebagian dibuang di got, Rek. Astagfirullahaladzim, bener-bener nggak utuh. Nah pas polisi cek, ternyata beberapa organ dalamnya dimasukkan ke kresek dan disimpan dalam lemari, cuy. Kepalanya juga dong. Kepala, Rek. Gak kebayang baunya gimana kan? Sumpah, kok bisa dia gak ngeri ya? Apalagi baru ditemuin mayatnya seminggu kemudian loh. Kebayang kan baunya? Waktu itu ada seorang petani yang nemuin potongan kaki dan tangan gitu di kebun. Ya Allah, kaki dan tangan, guys, tangan manusia. Langsunglah beliau lapor ke polisi. Sumpah sih, ini kasus terkejam, guys. Bayangin aja. Itulah ya, kalian jangan pernah menyakiti perasaan orang yang pendiam. Karena pas marah itu udah ke iblis kan. Sampai bingung mau kasihan sama si Alfi atau si Tiara. Tiaranya ngeselin begitu, si Alfi juga bego banget. Ya harusnya kalau udah tahu bikin sakit hati terus, ya udahlah ya, tinggalin aja. Gak usah pakai potong-potong segala. Gila, psikopat mah kuat. Tapi kalau boleh jujur nih ya, tapi jangan lapor ya. Aku juga pernah punya gitu pikiran pengen ngebun-bun orang yang ngeselin banget plus nyakitin banget gitu ya. Ya tapi gak bisa lah. Ya gimana gak bisa? Sama darah aja aku ngeri mau pingsan, kok mau bun-bun orang. Ngeri banget. Nah, usut punya usut, ternyata
Tiara ini juga udah mutusin hubungan sama orang tuanya karena dia malu punya orang tua miskin. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, padahal udah dibiayain sampai lulus kuliah. Nangis banget aku lihat ortunya, sampai aku sempet mikir gini nih, apa ini kuasa Allah ya? Karena dia sudah durhaka sama orang tua. Ya wallahu a'lam ya. Karena aku percaya itu Rek, dimana anak durhaka hukumannya itu nggak main-main. Jadi please deh, buat kalian sayangi orang tuamu apapun yang terjadi sebelum terlambat kayak begini. Apalagi maaf ya, dia meninggal dalam keadaan berzina. Sudahlah, sebenarnya aku pun kasihan karena dia harus meninggal dengan keadaan gak wajar. Ya gimana ya, aku juga kasihan sama si Alfi karena selama 5 tahun pacaran dia terus ngempet marah kalau dimaki-maki. Tapi keduanya juga salah karena belum menikah sudah tinggal serumah. Ya kayak mana lah tuh. Udah deh, kalian jangan cari potongan tubuh Tiara di Google. Kalian gak akan kuat, sakit banget baca ceritanya ya. Aku bikin gini aja gemeteran, takut banget. Saran aku, yang sekarang pacaran, tobat dah daripada kayak begini, ya kan? Ngomongin tobat, sebenarnya si Alfi ini kata temennya sebelumnya udah pernah tobat Rek. Sempet tobat gak mau pacaran dan tinggal serumah lagi sama Tiara. Tapi si Tiara ini malah ngancem dia, alias gak mau putus dan gak mau ditinggalin. Ya udah, dia pendem aja deh setiap amarah yang ada dalam dirinya itu pas Tiara ngomong nyakitin. Tapi emang bener loh, terkadang omongan orang lebih nyakitin daripada tindakan. Serius deh. Ya ibaratnya kamu terluka atau tergores di tangan nih, masih bisa sembuh itu. Kalaupun membekas masih bisa hilang loh. Entah itu operasi kek, entah itu kau mau perawatan kulit kek. Lah tapi kalau omongan yang udah nyakitin hati, ya udah kena dah tuh hati. Hati itu kalau udah dilukai gak akan bisa sembuh. Ya paling parah bisa buat orang jadi sakit jiwa. Serem tahu. Yang horor tuh bukan cuman hantu, tapi manusia juga. Duh, sumpah. Nah, sekarang para warga pada tahlilan tuh di tempat kosnya Alfi sama Tiara, tempat meninggalnya Tiara. Nah, mereka berdoa supaya arwahnya Tiara ini tenang di alam sana. Ini sadis stadium akhir level max Rek. BTW jam berapa ya sekarang? What? Jam 12 malam. Aku tak tidur ya Rek, udah sedikit ngantuk. Video ini lewat di kalian jam berapa nih? Tulis di komentar coba. Oh iya, buat kalian yang punya cerita horor bisa kirim di Instagram aku. Di sini ya namanya. Kalau bukan cerita horor, maaf ya aku tidak bisa bales karena nanti jadi spam. Oke, segitu aja kisah serem ini. Kalau ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Bye bye, good night, and see you next horror video.